Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Novita Nurhasanah, mahasiswi pendidikan luar biasa tahun 2017, Universitas Negeri Yogyakarta mempersembahkan pengembangan video pola makan sehat Nabi Muhammad di masa pandemi sebagai program utama dari KKN Terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Juli sampai Desember 2020. Jangan lupa like and subscribe konten ini ya untuk dukung saya. Selamat menyimak. Makanan dalam Al-Quran dan Sunnah, makanan sekaligus obat. Beberapa di antaranya adalah 1. Susu. Allah berfirman, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. An-Nahl ayat 66. Berikut komposisi kimiawi susu. Ada air sebanyak 87%, zat-zat karbohidrat 43,7%, unsur-unsur azote yaitu nitrogen sebanyak 3,5%, lemak sebanyak 3,7%, vitamin yang ada di lemak ada A, D, E, dan K, dan vitamin di air ada vitamin B kompleks. Garam mineral sebanyak 0,7% mencakup 50% kalsium dan fosfor, dan 50% sodium, klor, besi, dan tembaga. Gas mencakup karbohidrat, nitrogen, dan oksigen. Enzim mencakup proteinase, lipase, laktase, dan fosfatase. Susu dinilai sebagai gizi yang sempurna dari segala sisi. Para ahli gizi menilai susu sebagai sumber gizi terbaik karena mengandung seluruh unsur-unsur gizi yang diperlukan tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan garam mineral. Selain itu, susu tidak menyisakan sampah-sampah yang melelahkan kerja ginjal setelah dicerna ataupun meningkatkan keasaman tubuh. Bagaimana cara mengetahui susu campuran? 1. Warna susu. Susu alami berwarna putih tidak transparan sebagai hasil pembiasan sinar-sinar cahaya di semua bagian yang menyebar di dalam susu seperti butiran-butiran lemak. 2. Aroma susu. Susu alami memiliki aroma yang rendah, khas, dan bisa diterima. 3. Rasa susu. Rasa susu disebabkan oleh pengaruh bersama berbagai komposisi gula dan garam, sehingga memberikan campuran rasa manis dan asin. 4. Tekstur susu. Susu memiliki tingkat kekentalan yang lebih tinggi dari kekentalan air. Beberapa makanan yang terbuat dari susu. Mentega. Mentega adalah sumber makanan yang sangat baik, dan mentega adalah makanan berlemak terbaik secara mutlak, karena mentega lebih baik dari minyak samin dan juga minyak-minyak nabati, karena bahan lemaknya berasal dari hewan. Selain itu, mentega mudah dicerna di dalam usus, dan mudah diserap tubuh jika dibandingkan dengan unsur-unsur lemak lainnya. Di samping mentega kaya akan vitamin A dan D, juga mengandung garam-garam mineral dalam jumlah yang lumayan. Keju putih. Berikut adalah tabel yang menjelaskan nilai gizi dan unsur-unsur gizi yang terkandung dalam setiap 100 mg keju putih. Artinya, setiap 100 gram keju putih menghasilkan 371 kilokalori. Keju cheddar. Berikut tabel yang menjelaskan nilai gizi dan unsur-unsur gizi yang terkandung dalam setiap 100 mg keju cheddar. Artinya, setiap 100 gram keju cheddar menghasilkan 398 kilokalori. Yogurt. Yogurt adalah makanan istimewa untuk orang sehat, sakit, dan juga orang yang berada dalam masa penyembuhan, karena di dalamnya terkandung unsur-unsur protein yang dicerna dalam jumlah besar oleh bakteri. Yogurt mengandung sejumlah vitamin istimewa, yaitu vitamin A, C, dan D. Selain itu juga mengandung air sebanyak 82,5%, protein sebanyak 4,4%, lemak sebanyak 5,7%,
gula susu laktosa sebanyak 6,7%, asam susu asam laktat 0,45%, dan garam mineral sebanyak 0,5%. Setiap 100 gram yogurt menghasilkan 356 kilokalori. Yang kedua adalah daging. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Darda dari Rasulullah SAW, sebaik-baik makanan penduduk dunia dan penduduk surga adalah daging. Daging adalah sumber utama protein karena mengandung asam amino utama sebagai pembentuk jaringan dan otot tubuh. Protein-protein hewani adalah satu-satunya sumber pembentuk zat antibodi yang melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Juga dapat menyerang berbagai mikroba dan kuman. Karena itu, kekurangan protein hewani membuat manusia kekurangan zat antibodi alami dan rentan terserang berbagai macam penyakit. Ingat, jangan berlebihan mengonsumsi daging. Batas maksimal protein yang diperlukan tubuh manusia dalam satu hari adalah sekitar 60 gram. Berikut adalah tabel yang menjelaskan nilai gizi setiap 100 gram daging domba, anak sapi, dan sapi dewasa. Setiap 100 gram daging domba menghasilkan 235 kilokalori. Setiap 100 gram daging anak sapi menghasilkan 181 kilokalori. Dan setiap 181 gram daging sapi dewasa menghasilkan 364 kilokalori. Artinya, daging sapi dewasa paling banyak nilai gizinya. Hati lebih unggul dari daging karena kaya akan kandungan vitamin A, B1, dan B2. Selain itu juga mengandung zat tembaga dan zat besi yang bermanfaat bagi tubuh. Disarankan agar hati menjadi bagian dari makanan anak dalam fase pertumbuhan dan fase remaja. Juga bagi wanita hamil, menyusui, dan yang berada dalam masa penyembuhan. Berikut tabel yang menjelaskan nilai gizi hati sapi untuk setiap 100 gram. Artinya, setiap 100 gram hati sapi menghasilkan 136 kilokalori. Daging ayam rebus. Berikut tabel yang menjelaskan nilai gizi setiap 100 gram daging ayam rebus. Telur saja sudah merupakan gizi yang sempurna karena di dalamnya terkandung seluruh unsur gizi yang diperlukan tubuh. Pertama, setiap 100 gram putih telur memiliki kandungan sebagai berikut. Artinya, setiap 100 gram putih telur menghasilkan 47 kilokalori. Kedua, setiap 100 gram kuning telur memiliki kandungan sebagai berikut. Artinya, setiap 100 gram kuning telur menghasilkan 355 kilokalori. Yang ketiga adalah pisang. Allah berfirman, "Dan golongan kanan." Siapakah golongan kanan itu? Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Al-Waqiah ayat 27-29. Disarankan untuk mengonsumsi pisang yang sudah matang, karena zat-zat karbohidrat yang ada di dalam pisang mentah sulit dicerna dan kurang manis. Rasa manis yang ada di dalam pisang matang berubah menjadi zat-zat gula yang mudah dicerna dan enak rasanya. Berikut tabel yang menjelaskan nilai gizi setiap 100 gram pisang matang. Menurut sejumlah penelitian modern, pisang membantu mengatasi diare dan sejumlah gangguan organ pencernaan. Karena teksturnya yang lembut, komposisi anti asam dan mudah dicerna, pisang menjadi satu-satunya buah matang yang boleh dikonsumsi oleh para penderita luka. Pisang tidak menimbulkan obesitas, karena pisang mengandung sekitar 85 satuan kalori saja. Artinya, kalori yang terkandung di dalam pisang tidak melebihi kandungan kalori yang terdapat di dalam lemon atau apel atau keju putih yang dikonsumsi bersamaan dengan hidangan makan. Terima kasih telah menyimak.